Halo RRI. Program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI Net ya. Berjumpa kembali bersama Budi di sini pendengar dalam program Halo RRI di edisi pagi ini di hari Senin 29 September 2025 ya. Nah, baik pendengar, bagi pendengar semua silakan mungkin yang ingin ada pertanyaan seputar pelayanan publik dan fasilitas umum bisa gabung bersama kami di program Halo RRI Pro 1 Takengon di line telepon 082165854676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 085270825272 ya. Nah, sebagaimana kita tahu pendengar, TNI sekarang sedang membuka pendaftaran untuk menjadi prajurit TNI ya di tahun 2025 ini. Ada beberapa dari pendengar kita yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan terkait rekrutmen prajurit TNI yang diadakan oleh TNI AD di tahun 2025 ini ya. Dan kita sudah hadir di studio Pro 1 pendengar di pagi hari ini. Dandim 0106 Bapak Letnan Kolonel Infanteri Raden Herman Sasmita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Budi ya. Ya, saya Budi Mas Pak. Budi Ya. Dan para pemirsa RI. Ya, sehat Pak ya pagi ini ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik. Ini terkait rekrutmen anggota TNI Pak di tahun 2025 ini sebetulnya banyak pendengar kita yang ingin tahu lebih lanjut terkait proses rekrutmen TNI di tahun 2025 ini nih Pak. Nah, yang pertama mungkin bisa tidak dijelaskan ini Pak, apa saja sih persyaratan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI Pak? Baik, terima kasih Mas Budi. Memang kita dari Kodim 0106 Aceh Tengah, kita sudah sosialisasikan tentang pendaftaran yang saat ini dibuka tentang sekolah calon bintara PK TNI AD dan sekolah calon tamtama PK TNI AD. Persyaratan yang perlu disiapkan oleh para calon peserta, ya, yang pertama syarat yang harus terpenuhi adalah berumur paling rendah 17 tahun 10 bulan dan paling tinggi 24 tahun pada saat pembukaan bintara, yaitu di tanggal 13 November 2025 dan tamtama 11 Desember 2025. Tinggi badan minimal 163 cm untuk calon bintara dan 158 cm bagi calon tamtama. Ini yang menarik untuk calon tamtama nih Mas Budi. Awalnya syarat yang ditentukan itu 160 minimal. Ini ada kebijakan baru dari Angkatan Darat. Jadi diturunkan standarnya untuk calon tamtama ini minimal 158 cm dan berat badan seimbang. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri. Sehat jasmani dan rohani, tidak berkacamata. Ya, kalau saya sekarang saya udah aktif nggak apa-apa berkacamata. Kalau yang calon nggak boleh nih Nggak Mas boleh Budi ya. nih. Iya. Pria bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS TNI. Artinya yang mungkin ada yang pernah menjadi prajurit atau TNI atau Polri atau PNS, kemudian pernah mengalami PTDH, dipecat lah bahasanya. Nggak bisa daftar lagi nih Mas Budi, meskipun umurnya masih memenuhi syarat. Gitu. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah lulus. Berijazah minimal SMA, madrasah aliyah atau SMK dan berlaku juga paket C. Paket C Ya, paket C bisa ini Mas Budi. Dan tidak berlaku untuk paket B dan C secara bersamaan. Nah, kalau ini secara bersamaan, paket B dan C tidak bisa. Kemudian
tidak boleh bertato atau bekas tato. Nah, jadi kalau Mas Budi bertato atau ada bekasnya tapi dihilangkan, nggak bisa nih Mas Budi nih. Tidak bertindik atau bekas tindik, kecuali karena adat. Karena ada beberapa daerah yang punya adat, ya tato atau tindik, ya, itu ada kebijakan khusus. Kemudian khusus Bintara nih Mas Budi, dengan ketentuan nilai yaitu rata-rata rapot kelas 10 sampai dengan 12 mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika standarnya minimal untuk lulusan tahun 2017 sampai dengan 2019 nilai ujian nasional 37. Kelulusan tahun 2020 nilai rapot 65. Kemudian kelulusan tahun 2021 sampai dengan 2022 nilai rapot 68. Kemudian kelulusan tahun 2023 sampai dengan 2025 nilai rapot 70. Jadi itu persyaratan yang harus disiapkan, yang harus dipenuhi oleh para calon peserta seleksi ini, Mas Budi. Iya, baik. Kalau berbicara TNI, dulu sebetulnya saya pengen jadi TNI, Pak. Cuman karena terkendala berat badan ya, jadi tidak bisa daftar gitu. Nah, kalau dari pendaftaran sendiri dimulai dari kapan dan sampai kapan ini, Pak? Apakah Tamtama dan Bintara sama atau berbeda? Ya, jadi pendaftaran ini kan sudah dibuka ini, Mas Budi, untuk secaba PK TNI AD gelombang kedua. Ini udah gelombang kedua, gelombang pertama sudah di awal tahun. Iya, iya, iya. Untuk pendaftaran online-nya sudah dibuka tanggal 11 September yang lalu, Mas Budi. Nanti ditutup sampai dengan 9 Oktober. 9 Oktober. Ya. Untuk secata PK atau Tamtama gelombang ketiga ini, Mas Budi, dalam tahun ini. Pendaftaran online sama tanggal 11 September, nanti ditutup tanggal 23 Oktober. Ya. Kemudian nanti setelah pendaftaran online ada tahap validasi namanya. Jadi calon kan nanti ada pendaftaran online, ada arahan-arahannya, ditentukan nanti setelah lulus pendaftaran online akan melakukan validasi bertempat di Ajendam. Untuk secaba PK, validasinya tanggal 15 September sampai dengan 11 Oktober. 11 Oktober. Ya. Kemudian Tamtama PK, validasinya tanggal 15 September sampai dengan 25 Oktober. Gitu. Jadi silakan bagi yang memenuhi syarat segera mendaftar secara online, nanti akan diarahkan kapan untuk pelaksanaan validasinya. Iya, gitu Mas Budi. Nah, untuk adik-adik semua mungkin yang ingin mendaftar ya, tadi mudah-mudahan mendengarkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dandim 0106 Aceh Tengah terkait persyaratan untuk menjadi anggota TNI, prajurit TNI itu seperti apa, dan tadi pendaftarannya dimulai dari tanggal berapa hingga tanggal berapa ya. Nah, selanjutnya nih Pak Dandim, mekanismenya seperti apa sih Pak untuk menjadi prajurit TNI itu dari awal pendaftaran sampai proses pelantikan mungkin nanti ujungnya Pak? Baik, jadi nanti para calon setelah mendaftar secara online melanjutkan validasi ulang, ya nanti pada saat validasi para calon harus membawa syarat-syarat administrasi yang ditentukan. Nanti pada saat pendaftaran sudah disampaikan, ataupun nanti kalau kurang paham, para calon silakan datang ke Kodim, ya Kodim di wilayah masing-masing. Jadi misalnya dari Aceh Tengah, daftar di Kodim 0106 Aceh Tengah, kemudian yang di Benar Meriah, datang ke Kodim. Nanti di tiap-tiap Kodim kami ada staf yang kami siapkan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh calon. Setelah validasi, nanti baru melakukan tahap uji selanjutnya. Jadwalnya nanti akan disampaikan pada saat tahap validasi. Kalau sesuai informasi awal nih Mas Budi, setelah validasi, kalau udah lulus validasi, dilanjutkan dengan RIK uji tingkat Panda. Ya, RIK uji tingkat Panda itu banyak Mas Budi. Ya, nanti saya jelaskan. Nanti kalau lulus itu RIK uji tingkat Panda pada tanggal 24 September sampai dengan 14 Oktober. Dari mulai tes kesehatan, jasmani, mental ideologi, kemudian psikologi, ya nanti akan disampaikan jadwalnya oleh
tim uji dari tiap-tiap Kotama atau tiap-tiap Kodam. Nanti kalau selesai lulus uji tingkat Panda, dilanjutkan dengan ada jadwal sidang tingkat Panda tanggal 15 Oktober. Kemudian pengumumannya di tingkat Panda atau tingkat daerah atau tingkat Kodam tanggal 18 Oktober. Kemudian dilanjutkan RIK uji tingkat Subpanpus. Jadi di tingkat pusat di Mabes Angkatan Darat itu tanggal 22 Oktober sampai dengan 1 November. Kemudian sidang tingkat Subpanpus tanggal 5 November. Pengumuman tingkat Subpanpus tanggal 8 November. Dan untuk yang Dikmaba nanti buka pendidikan tanggal 13 November. 13 November. Ya, untuk Dikmatanya buka pendidikan tanggal 11 Desember. Itu Mas Budi. Oke, baik. Nah, berbicara administrasi nih Pak, mungkin biar adik-adik semua mengetahui yang lagi mendengarkan mungkin pagi ini Pak. Terkait administrasinya ini apa saja yang perlu disiapkan oleh para calon-calon prajurit ini yang akan mendaftar nanti, selain berkas-berkasnya itu apa saja Pak yang perlu dilengkapi gitu? Baik, untuk administrasi yang perlu disiapkan, saya rasa nih kalau kita sampaikan di sini mungkin ada yang terlewat, tapi supaya lebih jelas ya, supaya para calon ini tidak ada administrasi yang kurang, lebih baik datang ke Kodim. Tetapi saya sampaikan pada kesempatan ini, administrasi yang harus disiapkan oleh para calon, yang pertama adalah akte kelahiran asli. Akte asli. Yang kedua, KTP calon yang asli. Yang ketiga, KTP orang tua ataupun wali. Ini fotokopi saja. Jadi kalau misalnya orang tua sudah meninggal, dua-duanya, nah berarti walinya. Siapa yang menjadi walinya? Oh iya. Ya. Kemudian kartu keluarga, fotokopi, kemudian ijazah dan ijazah SD, SMP, madrasah atau madrasah Nawiyah, SMA atau sederajat yang asli. Kemudian buku raport dari mulai SD, SMP, SMA atau sederajat yang asli, SKCK asli, dan bagi yang memiliki wali harus membawa surat akte perwalian dari pengadilan. Kemudian surat validasi hanya diperlukan dokumen sebanyak 1 rangkap. Pas foto 4x6 sebanyak 20 lembar, wajib warna hitam putih. Kemudian wajib memiliki kartu BPJS aktif. Jangan lupa untuk membawa formulir pendaftaran. Kemudian hasil download blanko dinas, blanko Rikmin, dan blanko riwayat hidup yang dicetak jangan diisi terlebih dahulu. Pengisian akan dipandu oleh panitia Ajedam atau Ajenrem. Ya, jadi saya ingatkan kembali kepada para calon nanti supaya tidak ada yang terlewat. Ya, karena nanti Hanmin atau pertersan administrasi ini akan dibawa ke Ajen Kodam di Banda Aceh. Sayang sekali kalau nanti udah sampai Banda Aceh ada yang kekurangan. Makanya saya sarankan pada kesempatan ini datang ke Kodim. Demikian Mas Budi. Jadi untuk adik-adik semua mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut bisa langsung datang saja ke Kodim 0106 Aceh Tengah ya. Ya, Jadi betul. sudah disiapkan, nanti ada layanan pusat informasi di Ya, sana ya. terkait rekrutmen prajurit TNI di Ya. tahun ini Pak Dandim ya. Ya. Nah, saya tertarik dengan tes kesehatan sebetulnya ini Pak Dandim ya. Sebetulnya saat tes kesehatan nanti apa-apa saja yang diperiksa Pak Dandim? Misalkan tes narkoba kah atau dan tes-tes yang lain, seperti apa Pak Dandim mekanismenya? Ya, untuk tes kesehatan nanti ini yang perlu disiapkan jauh-jauh hari nih Mas Budi, karena sistem gugur. Jadi kalau udah nggak lulus tes kesehatan, udah nggak bisa ikut tes yang lainnya. Ya. Ini yang perlu disiapkan oleh para calon. Ya kalau yang sedang sudah seleksi ini mungkin terlambat kalau dia baru ibaratnya mau ngecek dulu nih kondisi dia gitu kan. Jadi untuk kesehatan yang akan dites yaitu yang pertama tes fisik diagnostik yaitu tinggi badan dan berat badan
apakah seimbang. Tinggi badan tadi sudah saya jelaskan, untuk Bintara itu, calon Bintara itu 163, Tamtama itu 158. Nah, ini harus ideal Mas Budi. Idealnya itu adalah tinggi badan dikurangi 100, dikurangi lagi 1/10-nya. Oh, saya baru tahu itu hitungannya Pak ya. Yaitu untuk calon. Jadi misalnya tinggi badan Mas Budi 163, dikurangi 100, jadi 63, dikurangi lagi 1/10 dari 63. Nah, 63 dikurangi 6,3, coba Mas Budi hitung dulu. Iya, berarti itu cara ngitungnya ya, saya baru tahu ini. Itu idealnya Mas Budi. Tetapi kan ada batas toleransi, ya. Batas toleransi saya kalau dulu zaman saya tes itu dari berat badan ideal -5 dan +5. Itu batas toleransi Mas Budi. Ya. Kemudian ada tes gigi dan mulut. Nah, jadi kalau yang udah daftarnya udah terlambat nih, misalnya giginya nggak rata gitu, nah itu harus jauh-jauh hari. Kayak saya dulu Mas Budi, saya pasang behel pada saat SMP. Termasuk gigi berlubang juga nggak bisa Pak? Kalau gigi berlubang masih ada waktu sebelum tes, yang penting dia Ditambal sudah gitu ya? ditambal. Ya, yang agak repot kan yang giginya nggak rata nih. Kadang ada yang balapan itu Mas Budi. Iya betul. Kemudian ada tes THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Ya, tadi udah saya sampaikan, telinga nggak boleh ada bekas tindik. Ya, hidung harus berlubang ini Mas Budi. Jangan sampai nggak ada lubangnya hidungnya. Ya. Nggak bisa napas. Telinga juga harus berlubang. Ya. Maksudnya ada lubang telinganya, bukan bekas tindiknya. Kemudian ada tes bedah, tes kulit. Kalau kulit itu mungkin ya panu juga harus dihindari nih Mas Budi nih. Panu. Nah, ini kan tanda-tanda orang jorok nih Mas Budi. Iya. Panu, kurap. Nah, jadi pada saat tes berpengaruh itu Mas Budi. Berarti sebelum tes harus diobatin dulu ya? Harus diobatin. Makanya itu kan indikasi yang bersangkutan ini kurang bersih cara hidupnya, gitu kan? Kurang peduli dengan kebersihan dirinya. Kemudian ada tes penyakit dalam mata. Nah, ini mata ini nggak boleh minus kalau untuk calon. Kalau udah lulus ya. Ada batas toleransinya kah Pak? Mata misalkan minus berapa atau tidak ada toleransi? Kalau ini saya nggak bisa jawab. Nanti pada saat tes akan disampaikan nanti. Baik. Kemudian paru, kesehatan paru. Nah ini calon nggak boleh ngerokok. Ya pasti kelihatan nanti kan ada pemeriksaan bagian dalam. Kemudian saraf. Kemudian ada tes EKG jantung ini Mas Budi nih. Ya, kalau perokok ya udah Ketahuan bahaya langsung nih. ya. Kemudian orang yang jarang olahraga, EKG-nya juga nanti nggak bagus nih Mas Budi. Makanya kalau mau daftar TNI harus ikut latihan. Dia terlatih, jantungnya sehat, detak jantungnya normal, nah, sehingga dia bisa lulus. Kemudian yang ketiga tes laboratorium, ada cek darah, urin, fungsi hati, fungsi ginjal, metabolisme, tes malaria, narkoba. Nah, tadi udah ditanya Mas Budi, ada tes narkoba, pasti ketahuan nih Mas Budi. HIV dan VDRL, ini apa ini VDRL nggak tahu saya. Termasuk HIV juga Pak ya? Ya pasti kita kan harus mendapatkan calon yang terbaik nih Mas Budi. Nggak boleh indikasinya calon ini adalah memiliki perilaku yang tidak baik, gitu kan? Asusila yang tidak baik. Kemudian ada tes fototoraks, nah, postur nih Mas Budi nih. Jadi misalnya Mas Budi diri, bahunya miring-miring, itu kelihatan. Bongkok misalkan bongkok, gitu ya. Apa namanya? Skoliosis ya? Melengkung ya? Kemudian USG, abdomen, bagian perut, kesehatan jiwa. Kalau gila ya nggak bisa Mas Budi, harus sehat ini. Ya. Itu aja mungkin Mas Budi terkait dengan tes kesehatan. Iya, baik pendengar, nanti kita lanjut lagi ya. Bagi pendengar semua silakan yang ingin bergabung di Halo RRI di edisi pagi ini, yang ingin bertanya langsung sama Pak Dandim nih terkait rekrutmen prajurit TNI di tahun 2025 ini, sampaikan bersama kami di line telepon 082165854676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 085270825272. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Kanal informasi.
Sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya di program Halo RRI. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik kini bisa kamu sampaikan melalui program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di 0852 7082 5272 maupun di 0821 6585 4676. RRI akan langsung menghadirkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ayo, sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu. Aku di sini, kau ada di sana, membentang luas samudra biru, memisahkan kita. Ingin ku berenang ke kotamu, tapi pasti tenggelam dan kau sedih. Kirimi aku kabarmu di sana, lewat telepon, surat, faksimile, ngobatin rinduku. Kirim juga foto ukuran jambu, biar nanti ku pajang di kamarku. Ngurangin beban ini, ngurangin sesak ini, ngurangin rasa ingin bertemu. Enggak perlu curiga, karena tahu kau masih memegang janji yang dulu pernah kita sepakati. Mungkin tak lama lagi aku hadir di sana, atau tak lama lagi kau yang ada di sini. Aku di sini, kau ada di sana, membentang luas samudra biru, memisahkan kita. Ingin ku terbang bersama angin, tapi nanti tersesat dan kau sedih. Ngurangin beban ini, ngurangin sesak ini, ngurangin rasa ingin
Sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya di program Halo RRI. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik kini bisa kamu sampaikan melalui program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di 0852 7082 5272 maupun di 0821 6585 4676. RRI akan langsung menghadirkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ayo, sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu. Halo RRI. Program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net. Kita masih di program Halo RRI ya. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita terkait penerimaan prajurit TNI AD di tahun 2025 ini ya. Masih bersama Pak Dandim 0106 Aceh Tengah, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Raden Herman Sasmita ya. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pendengar, ini kita lanjut lagi bersama Pak Dandim nih. Terkait materi-materi ini Pak saat nanti tes. Materi-materi apa saja yang akan diuji nanti untuk seorang calon prajurit TNI ini Pak? Dan para pemirsa, jadi setelah tadi saya sampaikan, setelah calon peserta seleksi mendaftar secara online, mereka melakukan validasi. Setelah lulus validasi nanti akan disampaikan nih jadwal tesnya nih, RIK uji tingkat panda tadi bahasanya. RIK uji yang pertama adalah tes kesehatan, tadi udah dijelaskan. Setelah lulus tes kesehatan akan lanjut tes kesegaran jasmani. Nah, tes kesegaran jasmani sendiri ini ada beberapa item yang akan diujikan. Ini kisi-kisinya ya. Sebenarnya kisi-kisi udah diketahui secara umum ini. Yang pertama adalah kesegaran jasmani A, yaitu lari 12 menit. 12 menit. Ya, lari 12 menit. Ini dengan jarak sejauh-jauhnya nih Mas Budi. Kalau bisa 10 kilo, 10 kilo Mas Budi. Oh, Nah, iya. nah, ini minimal nih, minimal bisa mencapai jarak 2.272 meter atau 2,2 kilo Ya, Mas Budi. 2,2 kilo, ya. Nah, jadi para calon sebenarnya dengan informasi ini bisa mengukur nih. Wah, saya udah berniat jadi tentara, lari 12 menit saya dapat berapa? Kalau kurang ya latihan. Ya. Nilainya 35 ini, udah ada standar nilainya. Jadi nilai matinya ya di 34 ini Mas Budi. Kemudian tes kesegaran jasmani B. Ada 4 item Mas Budi. Yang pertama adalah pull up minimal 5 kali, minimal. Pull up 5 kali ya. Ya. Ini bukannya 5 kali terus udah dianggap bagus. Jadi namanya seleksi kan Mas Budi. Nah, jadi namanya seleksi, makin banyak capaian kita ya makin bagus. Ini kalau nggak salah nilai 100-nya itu pull up itu kalau calon peserta kan rata-rata umur 18 ya. Tadi udah sampaikan minimal umur 17 tahun berapa bulan tadi itu. Ya. Itu kalau nilai 100-nya kalau saya tidak salah itu 15 Mas Budi. 15, Jadi ya. para calon harus berlatih maksimal supaya setiap item ini nilai 100. Ya, pull up ini minimalnya 5 kali. Kalau 4 kali ya berarti udah bisa ngukur, oh saya gagal ini gitu. Kemudian tes selanjutnya sit up. Sit up minimal 25 kali. Ya, ini nilainya 34. Berarti kalau dihitung pada saat tes 24, berarti siap-siap diumumkan gagal. Makanya berlatih.
Nilai 100-nya ini kalau saya tidak salah ini umur 18 atau 17 itu di 43 Mas Budi push up-nya. Sit up-nya. Kemudian selanjutnya push up. Push up itu minimal 27 kali nilai 34. Nah, ini kalau umur 17 18 kalau saya tidak salah ini 41 push up. Yang terakhir shuttle run. 6 kali 10 meter. Kalau dulu zaman saya tes Mas Budi 3 kali 10 atau 15 gitu ya. Bolak-balik ya. Ya, lari lingkar 8 itu Mas Budi. Oh iya iya. Shuttle run. Ini minimal 22,4 detik. Nilai 35. Kalau saya dulu bisa di angka 17 Mas Budi. Wah, luar biasa itu, Ya. Pak. Ya, nilai saya dulu shuttle run lumayan lah. Meskipun nggak nyampe 100 ya, tapi udah. BS istilahnya, baik sekali. Kemudian setelah nilai Garjas A dan Garjas B ada tes ketangkasan renang. Ini kalau calon TNI masih ke renang dasar nih Mas Budi. Jadi hanya menggunakan celana renang. Kalau kita tentara aktif itu sudah menggunakan pakaian PDL, bahkan dilengkapi helm dan senjata. Tapi untuk calon ini tes ketangkasan renangnya hanya renang dasar menggunakan celana renang, gaya dada 1 menit 48 detik. Ini maksimal waktunya. Harus sampai jarak 50 meter. Jadi kalau renangnya nggak nyampe 50 meter otomatis Gagal, gugur. Ya, gagal tes. Kemudian boleh menggunakan gaya lain, ya. Yang penting jangan gaya batu, ya. Masuk tiba-tiba sampai di ujung. Nggak nyampe ya. Ini luar biasa berarti ketahanan napasnya. Nah, ini gaya bebas atau bukan gaya bebas, maksudnya gaya lain. Ini 1 menit 39 detik. Nah, kemudian jarak, ini yang syarat mutlaknya adalah jaraknya harus 50 meter. Ini kebetulan sepupu saya udah 2 kali tes Mas Budi nih, selalu gagal di renang. Waduh. Nah, ini kan di Takengon ini ada danau Lutawar nih, ini harus berlatih di danau Lutawar. Gitu Mas Budi. Jadi itu tes kecerdasan jasmani yang harus disiapkan oleh para peserta calon seleksi. Kemudian saya kesempatan ini juga menyampaikan kepada seluruh calon peserta seleksi. Jadi Kodim Aceh Tengah semenjak awal tahun ini sudah membuka pelatihan khusus kesegaran jasmani. Pelatihan ya. Ini kita laksanakan setiap sore hari Selasa sampai Jumat. Ya. Setiap sore Jumat, ya. Selasa sampai Jumat jamnya jam setelah asar, jam 4:30, maksimal jam 6. Jadi bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk masuk TNI agar mempersiapkan diri, dan kami dari Kodim membuka pelatihan itu gratis, tidak dipungut biaya Mas Budi. Ya. Selasa sampai Jumat ya. Selasa sampai Jumat. Azan asar. Setelah asar jam 4:30. 4:30. Ya. Baik, nah ini selanjutnya nih Pak Dandim, saya tertarik dengan mental ideologi tadi yang sudah disampaikan sama Pak Dandim nih. Bagi adik-adik semua nanti yang ingin mengikuti tes, ini apa yang perlu disiapkan ini Pak Dandim saat tes mental ideologi nanti nih? Ya, tes mental ideologi itu kan untuk mengetahui bagaimana nasionalisme calon TNI ini, bagaimana pemahaman kebangsaannya, wawasan kebangsaannya. Otomatis orang-orang yang memiliki pemahaman ideologi radikal, iya, betul. PKI, komunis, nah ini tidak akan lulus Mas Budi. Bahkan kalau ada garis keturunan PKI, ini tidak bisa jadi Langsung TNI. ditolak ya? Ya, karena ada seleksi administrasinya kan nanti tiap calon itu membawa SKBD namanya, surat keterangan bersih diri. Nah itu yang mengeluarkan dari Kodim. Jadi kalau ada keturunan dari PKI otomatis nggak bisa Mas Budi. Kemudian yang perlu disiapkan untuk menghadapi tes mental ideologi, kalau kita tidak keturunan dari PKI ataupun
eh, orang-orang yang pernah menjadi tahanan politik karena kasus-kasus radikal. Nah, jadi perlu disiapkan yang pertama, nanti akan menjalani tes mental ideologi secara tertulis. Ya. Pertanyaannya yaitu seputar wawasan kebangsaan, kemudian tentang latar belakang keluarga, gitu. Jadi harus tahu tentang silsilah keluarganya sendiri, jangan sampai keluarganya sendiri nggak paham. Nanti keluarga inti, keluarga dekat, nah itu kita harus kenal juga. Kemudian setelah tes tertulis akan dilanjutkan dengan tes wawancara. Ini untuk menilai aspek kepribadian, aspek kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintahan, serta aspek pengaruh dari lingkungan. Nah, terkait dengan aspek kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintahan, ya para calon harus, yang pertama Pancasila harus hafal. Ya. Nah, yang kedua, kalau dulu kan ada butir-butir Pancasila ya Mas Bedi. Nah, nilai-nilai itu harus paham lah. Harus paham ya. Nah, meskipun nggak hafal, paham gitu Mas Bedi. Nah, nanti pertanyaannya akan mengembang nih terkait dengan pemahaman ideologi Pancasila ini akan mengembang. Kemudian juga UUD 45, NKRI, nah wawasan kebangsaan, sejarah. Nah, ya meskipun tidak terlalu banyak terkait dengan sejarah, ya kita harus paham nih bangsa Indonesia nih, Mas Budi. Jangan sampai kita mau jadi aparat negara, aparat pertahanan negara, nggak tahu sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini fatal juga ini. Itu Mas Budi. Jangan sampai nanti ditanyain Indonesia sudah ada berapa presiden selama ini, nggak tahu ya, itu bahaya. Ya. Nah selanjutnya ini Pak, banyak juga ternyata pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang ingin mengetahui lebih detail terkait rekrutmen TNI AD di tahun ini nih. Nah terakhir ini Pak Dandim nih, terkait pemeriksaan psikologi calon prajurit TNI ini, dari internal TNI sendiri bagaimana melakukan cara pemeriksaan psikologi bagi calon-calon prajurit TNI ini? Baik, ini yang rata-rata ya yang saya monitor dari calon yang gagal. Mereka banyak juga yang gagal di psikologi ya. Kalau tes fisik memang rata-rata di tiap kodim itu mampu menyelenggarakan tes renang ya, jasmani lah, tes jasmani. Kemudian kesehatan, kita dari Kodim bisa mengarahkan untuk melaksanakan pemeriksaan awal. Biasanya kami arahkan seperti itu. Misalnya tesnya bulan September, jauh-jauh hari ini harus datang ke Kodim. Ya, laksanakan pemeriksaan awal dulu di fasilitas kesehatan TNI, sebaiknya yang TNI. Karena mungkin ada standar yang berbeda dengan fasilitas kesehatan umum. Kemudian yang terkait dengan psikologi, memang kendala kita di daerah ini mungkin ada ya ahli psikologi, tetapi sekali lagi standar TNI itu beda. Mungkin ada calon yang dia ikut konseling ya, konseling psikologi, mungkin kan datang ke psikolog ya, dites, oh nggak ada masalah, bagus ini segala macam kan. Begitu tes psikologi di TNI gagal. Nah, ini beda memang standarnya, ya nggak bisa kita berpatokan. Oh, saya kemarin udah konseling nih psikologi, nggak ada masalah. Kok di TNI gagal terus ya, udah 2 kali tes. Nah, saya menyarankan kalau saya tidak salah nih Mas Budi ya, kalau di Banda Aceh ini ada yang konseling psikologi untuk masuk TNI ya. Tapi yang terpusatnya itu di Bandung Mas Budi, Dinas Psikologi Angkatan Darat. Terkait dengan pemeriksaan psikologi, yaitu untuk akan dilaksanakan pemeriksaan psikologi meliputi aspek kecerdasan, kehidupan perasaan, ya. Kemudian penyesuaian sosial dan sikap kerja. Pemeriksaan psikologi dilaksanakan dengan metode paper dan pensil test atau tertulis dan observasi dengan teknik klasikal atau wawancara. Aspek penilaiannya untuk yang pertama untuk mengetahui kecerdasan yaitu
taraf kecerdasan, daya tangkap, penalaran teknik, kemudian untuk aspek kehidupan perasaan, toleransi terhadap stres, stabilitas ekonomi, kedisiplinan, kemudian aspek penyesuaian sosial terkait dengan minat sosial, penyesuaian diri, kepekaan sosial, kemudian aspek sikap kerja terkait dengan daya juang, ketelitian, kecepatan, dan bekerja sesuai dengan instruksi. Nah ini kalau pola hidup kita ini udah baik nih Mas Budi ya, udah teratur nih, bangun tidur jam berapa, ibadah, kemudian udah disiplin lah hidup kita ini. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali ya, udah disiplin. Insya Allah tanpa melalui konseling sebenarnya nggak ada masalah. Karena banyak juga orang sebenarnya yang nggak tahu tentang konseling untuk masuk TNI ini harus bagaimana. Karena kan psikologi itu sebenarnya bukan diarahkan, tapi itu asli dari dirinya. Dari diri kita masing-masing. sendiri ya. Iya, asli diri kita sendiri. Gitu. Makanya yang perlu dilakukan adalah berperilaku yang positif, yang disiplin. Insya Allah gak ada masalah tes psikologi. Gitu Mas Budi. Baik. Nah ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak Dandim. Ini misalkan saya daftar, sudah lolos untuk seleksi, begitu pas mau pendidikan tiba-tiba saya mengundurkan diri itu dari internal TNI, apakah ada penalti, denda dan yang lain sebagainya Pak Dandim? Ini masih seleksi ya? Ya. Begitu lulus seleksi misalkan sudah mau tahap pendidikan, tiba-tiba mengundurkan diri itu bagaimana Pak Dandim? Kalau belum mulai pendidikan ya, setahu saya, ini mohon maaf nih kalau saya salah ya, nanti mungkin ada konfirmasi pada saat tes ya. Setahu saya kalau belum masuk pendidikan, ya sudah tidak ada sanksi gitu. Tetapi kalau udah masuk pendidikan nih Mas Budi, dia udah masuk ke lembaga pendidikan TNI, di Rindam, di Pusdik, TNI gitu. Nah, dia kena penalti, kena sanksi Mas Budi. Sanksi ya. Nah, cuma jumlahnya berapa saya tidak paham. Berarti Itu kalau tahun depan ada rekrutmen TNI tidak bisa ikut lagi begitu ya? kalau kita lihat tadi persyaratannya ya, bisa. Bisa ya? Karena yang tidak boleh adalah yang mantan TNI, mantan Polri, artinya yang sudah dipecat. Iya, gitu. iya, Kalau ini kan masih seleksi dia. Iya, iya, iya. Bukan masih seleksi, baru mau pendidikan. Orang yang sudah pendidikan pun Mas Budi bisa nggak lulus. Ada bisa terjadi. Ya, pada saat dia menjalani pendidikan, mungkin ada tahapan yang dia nggak mampu lalui, misalnya fisik biasanya yang berat ya. Akhirnya dia mengundurkan diri. Kan nggak lulus nih berarti kan. Ada terjadi itu Mas Budi. Nah baik pendengar, sebagaimana kita tahu kan sebentar lagi TNI mau ulang tahun ini ya, di tanggal 5 Oktober nanti. Nah kalau dari Kodim 0106 Aceh Tengah sendiri dalam rangka memeriahkan HUT TNI ke-80 nanti ini sudah menggelar kegiatan apa saja nih Pak Dandim kalau boleh tahu? Baik, sebelum saya jawab tentang HUT TNI di Kabupaten Aceh Tengah, mengakhiri tentang diskusi tentang rekrutmen TNI, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan dulu nih Mas Budi ya. Jadi kepada seluruh calon peserta seleksi yang akan masuk TNI, baik itu perwira, bintara, tamtama, kami ingatkan, ini sesuai instruksi dari pimpinan TNI, ya, pimpinan TNI, Panglima TNI, Kasat, ya. Kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa, kepada seluruh calon peserta seleksi, agar tidak tergiur dengan iming-iming oknum yang menawarkan jasa, gitulah. Masuk TNI bayar sekian dijamin lulus, jangan. Ya, ini sudah banyak korban, sangat banyak Mas Budi ini. Ya, dan rata-rata korban juga uangnya tidak kembali nih Mas Budi. Sementara kita TNI kan tidak bertanggung jawab dengan itu. Dan ini makanya kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan banyak pemirsa yang dengar, bahwa jangan sekali-kali tergiur Mas Budi. Kalau syarat-syarat tadi yang saya sampaikan itu sudah terpenuhi, insya Allah bisa masuk tanpa uang sekecil apapun. Ya, adapun pengeluaran hanya untuk misalnya akomodasi pribadi,
misalnya orang Aceh Tengah, karena seleksinya di Banda Aceh Tengah, di Banda Aceh, nah, kan dia perlu akomodasi, Transportasi ya. transportasi, penginapan, makan. Nah itu kan tidak ditanggung oleh negara, Mas Budi. Negara baru menanggung setelah masuk di pendidikan. Jadi makan, tidur, pakaian itu ditanggung oleh negara pada saat sudah masuk pendidikan. Tapi kalau tahap seleksi itu kan biaya pribadi masing-masing. Nah itu saja yang dikeluarkan. Jadi kalau ada oknum menawarkan misalnya 100 juta masuk Tamtama, 200 juta masuk Bintara, saya jamin itu adalah penipuan. Dan kemudian kesempatan ini saya juga menyampaikan kalau ada TNI ataupun oknum ya yang berani coba-coba menjadi calo, ini ancamannya ya setahu saya ini yang terbaru dari pimpinan TNI bisa sampai pemecatan. Pemecatan. Ya. Ini dilakukan dalam rangka kita meningkatkan kualitas SDM TNI. Kita berharap melalui seleksi yang objektif, yang transparan, bisa mendapatkan sumber daya manusia TNI yang berkualitas, yang benar-benar memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh TNI. Seperti itu Mas Budi. Ya. Nah kalau dari TNI sendiri Pak, apa dari Kodim sendiri, apakah ada posko layanan pengaduan terkait masalah tadi yang disampaikan oleh Bapak, terkait oknum-oknum yang mengiming-imingi kelulusan gitu? Apakah ada posko layanan pengaduannya untuk masyarakat? Bagi masyarakat yang berhadapan ya dengan oknum yang menawarkan ya percaloan ini, datang ke Kodim, datang ke staf personalia Kodim, ya konfirmasi tentang hal ini. Nanti akan kita tindak lanjuti kalau ada oknum yang bermain dan kita jamin, kita transparan dan akan kita berikan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Demikian Mas Budi. Baik. Nah baik Pak, karena terbatasnya waktu kita di pagi hari ini Pak, terakhir Pak, silakan mungkin harapan-harapannya terkait proses rekrutmen prajurit TNI yang dilaksanakan di tahun 2025 ini Pak sebagai penutup. Ya saya harapkan bagi masyarakat yang ingin mendaftar TNI, yang pertama jangan berorientasi pada uang, ya bahwa tes harus membayar, jangan. Tetapi berorientasi pada tes apa yang akan kita laluin ini, ya. Tadi udah saya jelaskan tadi tuh. Dari mulai tes administrasi, kemudian kesehatan, jasmani, mental ideologi, psikologi. Hanya psikologi Kodim yang tidak punya fasilitas untuk ibaratnya memberikan arahan kepada calon ini. Ya, kami tidak punya kemampuan itu. Yang lain-lain bisa kami arahkan dan kami menghimbau seluruh masyarakat yang ingin mendaftar, datanglah ke Kodim. Akan kita sampaikan sejelas-jelasnya apa yang tidak dipahami oleh masyarakat. Terakhir dari saya, tadi belum terjawab tentang HWTT ini. Oh iya, kegiatan-kegiatan. Saya menyampaikan juga terima kasih atas dukungan seluruh pihak, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan masyarakat yang telah mendukung rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT TNI ke-80 di Kabupaten Aceh Tengah. Kami Kodim Aceh Tengah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan sesuai instruksi dari pimpinan TNI yang sudah kami laksanakan. Yang bentuknya yang pertama adalah karya bakti. Yaitu yang pertama kali kami laksanakan itu pembersihan Danau Lutawar, ya, pembersihan eceng gondok. Kemudian bakti TNI itu kita sudah melaksanakan donor darah, kemudian pengobatan massal, ya. Kemudian karya bakti lagi. Nanti tanggal 1 kita akan melaksanakan penanaman pohon. Penanaman pohon. Ya, di Bukit Nosar. Bukit ya. Nosar ya. Ini daerah yang mungkin Aceh Tengah tahu nih. Belum lama ini Polres Aceh Tengah memproses hukum ya seorang aparat kampung ya melakukan penebangan liar. Ya, di sini TNI khususnya Kodim Aceh Tengah maju di garda terdepan ya menolak adanya oknum-oknum ini
Dan kita mengajak elemen masyarakat tanggal 1 nanti kita akan melakukan penanaman di lahan yang sudah ditebang oleh oknum itu. Kemudian kita juga menyelenggarakan perlombaan-perlombaan. Ya, yang pertama kali kita laksanakan itu lomba arung jeram. Itu kita laksanakan kemarin tanggal 26 September di Luku Badak. Kemudian hari Minggu kemarin tanggal 28 kita menyelenggarakan lari 5K. Ya, tadi baik arung jeram maupun lomba lari 5K ini juga konsep kami adalah dalam rangka mempromosikan Aceh Tengah yang kondusif, sebagai daerah wisata yang kondusif, yang bersih, dan masyarakatnya cinta kesehatan. Nah, itu jadi konsep kami seperti itu, menyelenggarakan kegiatan arung jeram dan lari 5K. Kemudian besok kita juga menyelenggarakan lomba menembak, tetapi ini untuk eksekutif, hanya untuk unsur Forkopimda dan Forkopimda Plus. Dan nanti puncaknya kita akan laksanakan upacara HUT TNI tanggal 5 Oktober bertempat di lapangan Sanggamara. Kami harapkan masyarakat yang pada saat itu hari Minggu Mas Budi kebetulan, iya, betul, jadi nggak ada yang pekerjaan nih. Iya. Jadi kami sampaikan pada kesempatan ini silakan datang untuk meramaikan upacara. Nanti juga ada atraksi demonstrasi dari personil IATP 854 dari PAME, yaitu ada kolon senapan dan bela diri taktis atau bela diri militer. Itu aja Mas Budi yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada lain-lain. Ya, baik. Terima kasih Pak Dandim. Dan demikian mendengar, karena terbatasnya waktu kita cukupkan untuk Halo RRI di edisi pagi ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung dengan mengirimkan tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait rekrutmen anggota TNI baru di tahun 2025 ini. Sudah dijawab tadi dengan jelas oleh Pak Dandim 0106 Aceh Tengah, Letnan Kolonel Infanteri Raden Herman Sasmita. Nah, bagi adik-adik semua mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang belum jelas, bisa langsung datang ke kantor Kodim 0106 Aceh Tengah di dekat lapangan Sanggamara di Takengon ya. Dan kita cukupkan untuk Halo RRI di edisi hari ini. Pendengar, kita berjumpa lagi di Halo RRI di edisi selanjutnya. Terima kasih untuk pendengar dan pemirsa RRI Net di pagi hari ini yang sudah bergabung. Kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya di program Halo RRI. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik kini bisa kamu sampaikan melalui program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di 0852 7082 5272 maupun di 0821 6585 4676. RRI akan langsung menghadirkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ayo, sampaikan